Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Zani Rosman dari program studi ilmu kewarganegaraan NPM saya 20106312400021. Di sini saya akan menjelaskan tentang Excel, yaitu tentang fungsi not, add and or if, average, if and, lookup, lookup, dan membuat chart. Lalu saya akan menjelaskan di Word tentang membuat daftar isi secara otomatis. Lalu yang terakhir menjelaskan PowerPoint, yaitu membuat video dari PowerPoint. Terima kasih, berikut videonya. Oke teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang not, and, dan or. Nah, ini itu ada di Microsoft Excel. Nah, yang pertama itu teman-teman itu harus membuka yang pastinya itu Microsoft Excel ya. Nah, saya mau menjelaskan apa itu fungsi not. Nah, jadi fungsi not ini adalah fungsi yang digunakan untuk membalikan suatu nilai logika. Oke. Lalu yang pertama-tama, tadi saya sudah jelaskan teman-teman harus membuka video Microsoft Excel. Lalu yang kedua, nah teman-teman nih harus membuat tabel ini nih. Tabel ini terserah teman-teman berapa barisnya, berapa kolomnya. Jadi sesuai kebutuhan yang akan ditulis. Nah, lalu yang ketiga mengetik true and false. Nah, mengetik true and false ini fungsinya ini untuk mengetahui mana nilai yang benar dan mana nilai yang salah. Oke. Lalu selanjutnya itu pada bagian-bagian yang diinginkan lalu masukkan rumus. Nah, rumusnya itu ada di sini ya. Kalau true sama true nanti kita tulisnya sesuai kolomnya. Nah, di sini misalkan ada kolom G6 dan H6. Nanti kita klik lalu langsung keluar. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi N. Nah, apa sih fungsi N itu? Fungsi N itu adalah suatu fungsi yang apabila salah satu pernyataan bernilai salah, maka pernyataan kombinasinya juga akan bernilai salah. Nah, jadi kalau misalkan dia yang satunya udah salah, maka nilai yang selanjutnya juga akan bernilai salah. Lalu, tidak hanya sebatas dengan syarat logika aja ya. Nah, ini tuh juga banyak. Nah, yang pertama itu, si fungsi N ini tuh sebenarnya sama juga sama kayak fungsi not. Nah, pertama ya, ini teman-teman harus membuka Microsoft Excel. Lalu membuat tabel lagi seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu yang ketiga mengetik true and false sama yang kayak fungsi not yang tadi pertama. Lalu masukkan rumus. Nah, misalkan kalau kolomnya yang tadi saya tulis ini G8 sama H8, nah ini kan false sama false ya. Nah, berarti dia hasilnya pasti false kayak tadi yang saya jelaskan. Kalau misalkan awalnya false, pasti hasilnya false kayak gitu, sebaliknya di true. Oke, yang ketiga itu ada fungsi OR. Nah, apa sih fungsi OR itu? Fungsi OR itu suatu fungsi yang apabila salah satu pertanyaannya bernilai benar, maka pertanyaan kombinasinya juga akan bernilai benar. Nah, ini itu kebalikan dari fungsi N. Kalau fungsi N yang awalnya bernilai salah, maka hasilnya juga akan bernilai salah. Seperti itu. Kalau misalkan fungsi OR awalnya bernilai benar, maka hasil akhirnya akan bernilai benar. Nah, ini contohnya di sini ya. Kalau misalkan dia awalnya benar nih, maka hasilnya juga akan benar. Nah, di sini juga benar, hasilnya benar. Nah, kalau awalnya salah, bisa jadi hasilnya benar, atau yang awalnya salah, bisa jadi hasilnya juga salah. Kayak gitu. Jadi, pokoknya kalau awalnya yang benar, berarti hasilnya benar gitu. Oke, selanjutnya ada fungsi if. Apa sih fungsi if itu? Nah, fungsi if itu fungsi yang digunakan jika ada pertalian atau hubungan sebab dan akibat, jika ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kayak gitu. Lalu selanjutnya ada fungsi lookup yang akan dipakai untuk mencari suatu nilai pada kolom paling kiri suatu tabel. Nah, ini adalah fungsi lookup nih. Ini nilainya, nilai A ada 45, 30, 75, dan seterusnya. Lalu kolom paling kiri itu akan ditentukan pada baris yang sama gitu. Oke, selanjutnya ada fungsi lookup. Nah, fungsi lookup itu dipakai untuk mencari suatu nilai pada baris yang paling atas suatu tabel. Nah, seperti ini nih contohnya. Ini ada nilai teori dan nilai praktikum, lalu ada nilai rata-ratanya. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsi lookup untuk mencari nilai pada baris yang paling atas. Kalau lookup adalah untuk mencari nilai pada tabel yang paling kiri, seperti itu. Oke, lalu kita lanjutkan kepada tugas yang selanjutnya, yaitu masih tentang Microsoft Excel. Iya, sebentar. Microsoft Excel yang ini. Sorry.
Oke. Nah, yang ini ada grafik ya. Yang pertama ada grafik. Nah, grafik itu dapat dipakai untuk menampilkan komposisi data secara visual. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu berapa penjualan, misalkan di sini ada penjualan HP Nokia, Samsung, Xiaomi, dan Apple. Nah, lalu kita pengen tahu nih pada tahun berapa yang paling banyak penjualannya, lalu pada tahun berapa yang penjualannya menurun atau yang penjualannya naik. Lalu kita akan bisa menggunakan grafik ini dengan cara kita pertama itu ngetik insert ya kan. Lalu di sini nanti ada grafik. Nah, kita pakai chart, pakai rumus chart. Nanti kalian bisa pilih chart sesuka kalian, bisa diubah-ubah juga. Lalu tinggal masukkan apa aja yang pengen kalian tulis. Kalau misalkan di sini kan ini merek handphone ya. Nah, kalian tinggal tulis merek handphonenya aja sama tahun-tahunnya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih ke Word. Nah, Word ini sesuai dengan tugas yang diberikan. Ini adalah struktur profil IKOR atau program studi ilmu keolahragaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis. Lalu sekarang kita harus kita harus melihat dulu. Yang pertama di sini sudah saya bikin cover depannya. Lalu yang kedua di sini ada daftar isi. Bagaimana caranya untuk membuat daftar isi ya, teman-teman? Nah, yang pertama itu teman-teman itu harus lihat di sini daftar isinya tidak acak-acakan ya. Nah, kita itu harus ke reference. Yang pertama itu ada reference, oke? Kita klik pada tab reference, lalu kita klik pada table of contents. Nah, tinggal kalian pilih nih, teman-teman mau pilih yang mana? Kalau saya sih milihnya yang manual table. Jadi kalau manual table ini, kita tinggal masukin judul-judulnya, jadi nanti otomatis langsung keluar sendiri. Oke, kita contohkan ya. Kita klik kayak gini. Nah, udah deh tinggal teman-teman tulis. Misalkan, ini kan saya di halaman pertamanya itu ada cover. Nah, tinggal ditulis, ini kan table of contents. Jadi tinggal kita ganti sama daftar isi. Lalu yang pertama itu kita ganti di halaman pertamanya, tadi ingat ada cover. Nah, lalu di halaman keduanya ini ada daftar isi. Ada daftar isi. Nah, kita lanjut ke yang halaman ketiga. Ada apa sih di halaman ketiga? Oke, di halaman ketiga ini ada sejarah singkat. Kita hapus yang ininya, lalu kita klik apa isinya, yaitu tadi sejarah singkat. Lalu selanjutnya ada di halaman keempat itu ada visi, misi, dan tujuan. Oke, visi, misi, dan tujuan. Kita tulis di halaman keempat itu ada visi, misi, dan tujuan. Lalu kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 5. Halaman 5 itu berisi tentang struktur organisasi, yang 6 itu tenaga pendidik. Oke, kita balik ke daftar isi ya. Lalu kita tulis di sininya. Struktur organisasi, lalu di sininya ada terakhir tenaga pendidik. Oke, nah ini kan tulisannya ini masih ada yang di bold atau yang tidak di bold. Nah, teman-teman langsung aja nih bisa di copy semuanya dulu kalau mau langsung cepat. Lalu teman-teman klik boldnya. Oke, jadinya kayak gini ya. Nah, selanjutnya juga kayak gitu. Buat yang daftar isi ininya, kalian teman-teman bisa diketengahin. Kita pencet home, lalu kita pencet center.
Oke, tinggal kita ganti colornya, terserah mau kalau di sini saya pilih colornya warna sorry. Maksud saya ingin mengubah color di daftar isinya ini menjadi warna hitam. Oke, font colornya warna hitam. Oke, ini adalah cara membuat daftar isi secara otomatis melalui Word. Lalu selanjutnya ada PowerPoint. Nah, PowerPoint ini kita akan memasukkan sebuah video. Video ini adalah video yang sudah ada pada file Anda ya, teman-teman. Nah, kita yang pertama itu langkah pertamanya adalah membuka PowerPoint ya kan? Oke, yang pertama itu membuka PowerPoint. Lalu kita klik ada di menu sini nih, di home, di insert, di desain. Nah, ini saya memilih chart sama smart art. Jadi di sini teman-teman bisa pilih apa aja. Saya memilih smart art. Smart art ini untuk sebuah struktur organisasi. Lalu ada shapes. Shapes itu bentuk-bentuk seperti ini dan seperti ini. Sama halnya dengan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dokumen yang akan ditampilkan linknya pada PowerPoint tersebut. Lalu jika teman-teman akan menaruh video, teman-teman bisa mengklik home, file, teman-teman bisa klik insert, lalu menambahkan pictures. Nah, kalau picture ini untuk menambahkan foto, kalau video ini teman-teman bisa ambil, nah ini bisa online videonya ini misalkan dari YouTube atau dari manapun. Nah, kalau video dari on my PC itu tandanya video yang sudah tersimpan di dalam laptop teman-teman atau komputer teman-teman seperti itu. Nah, di sini saya hanya menaruh link pada tugas yang telah saya kerjakan yang sebelumnya saya terangkan di Word, yaitu struktur profile. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.